Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam video ini saya akan berikan contoh soal serta jawaban dan tata cara pengisian di C-Hasil untuk DPR RI dan DPD RI untuk pemilu 2024. Contoh ini sama seperti contoh untuk pemilu presiden dan wakil presiden dalam video sebelumnya. Ada di TPS 7 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, ada 250 pemilih yang terdaftar dalam DPT, 130 diantaranya pemilih perempuan. Kemudian ada satu laki-laki pemilih pindah atau DPTB dari Pulau Jawa menggunakan hak pilihnya. Kemudian ada satu pemilih perempuan yang pindah memilih dari Tarakan. Kemudian ada satu laki-laki yang pindah dari Sebatik dan satu pemilih pindah dari Desa Binusan. Desa Binusan ini masih dalam wilayah Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Dan ada 3 laki-laki masyarakat setempat yang berdomisili di TPS 7 mempunyai hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB, dan mereka datang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP. Kemudian pemilih yang terdaftar di DPT yang menggunakan hak pilihnya ada 105 pemilih dan perempuan dan 110 pemilih laki-laki. Dan untuk catatan pemilu DPR RI, ternyata ada surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena sobek. Untuk DPD tidak ada surat suara yang dikembalikan pemilih karena sobek atau keliru coblos. Kemudian dalam DPT juga terdapat 3 pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya, 2 diantaranya laki-laki dan 1 perempuan. Nah, sebelum masuk pembahasan untuk menjawab C-Hasil DPRD, DPR, DPD, sampai DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, tentu terlebih dulu kita harus mengetahui yang namanya daerah pemilihan atau dapil, karena kaitannya dengan pelayanan hak suara pemilih pindah. Apakah dia berhak untuk surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, tergantung dari mana pemilih pindah dimaksud berasal dia terdaftar di DPT. Nah, dalam konteks Kalimantan Utara, untuk daerah pemilihan DPR dan DPD RI itu sama, yaitu meliputi 5 kabupaten kota. Nah, berbeda dengan beberapa daerah lain yang jumlah pemilihnya besar, daerah pemilihan DPR dan DPD-nya bisa berbeda cakupan wilayahnya. Contoh seperti di Jabar itu ada Jabar 1, Jabar 2, Jabar 3, dan seterusnya untuk daerah pemilihan DPR RI. Berbeda dengan dapil untuk DPD, dia sudah disebutkan dapilnya adalah provinsi. Dia tidak lagi melihat jumlah penduduk ataupun luas wilayah. Jadi dalam satu provinsi sudah pasti dia satu dapil untuk DPD RI. Berbeda konteks seperti untuk dapil DPR, dia bisa 1 atau 2 atau beberapa kabupaten kota bisa membentuk satu dapil, tergantung jumlah penduduk dalam satu wilayah yang dimaksud. Itu sekilas dapil. Selanjutnya kita coba bahas C-Hasil untuk pemilu DPR RI dan DPD RI. Nanti untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota akan saya sampaikan dalam video selanjutnya. Ini contoh jawaban berita acara, sertifikat dan catatan hasil atau disingkat dengan C-Hasil untuk DPR. Sama dalam pendahuluannya di
Jawab pada hari Rabu 14 Februari 2024. KPPS mengadakan rapat pemungutan suara dan seterusnya, kemudian diisi untuk identitas TPS-nya, mulai dari nomor TPS, kelurahan atau desa, kecamatan, daerah pemilihannya. Bisa disebut kalau di sini Kalimantan Utara. Kemudian disebutkan juga waktu pemungutan suaranya mulai jam berapa sampai jam berapa waktu setempat, dan penghitungan suaranya sampai jam berapa di hari yang sama atau setelahnya. Jadi kalau ternyata penghitungan suaranya melebihi jam 12 malam pada tanggal 14 Februari, maka ditulis dicoret pada hari yang sama, karena dilanjutkan pada hari setelahnya paling lambat jam 12 siang di tanggal 15 Februari 2024. Kemudian kita isi angka Romawi 1, data pemilih dan pengguna hak pilih. DPT-nya ada 120 laki-laki, perempuan 130, dan jumlahnya 250. Kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 110 laki-laki, perempuan 105, jumlah 215. Kemudian jumlah pengguna pemilih tambahan atau DPTB atau pemilih pindah. Di sini berbeda dengan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam C hasil presiden dan wakil presiden, jumlah DPTB-nya ada 4. Tapi dalam DPR RI, dalam C hasil DPR RI hanya 3, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kenapa? Karena ada satu pemilih yang dari Pulau Jawa, dia tidak memiliki hak pilih untuk DPR RI di Kalimantan Utara. Kemudian untuk jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus atau DPK sama, ada 3 laki-laki, perempuan tidak ada, jumlah 3. Sehingga jumlah pengguna hak pilih laki-laki ada 116, perempuan ada 106. Jumlah pengguna hak pilih dari 3 jenis pemilih yang dimaksud ada 221. Kemudian kita lanjut ke data penggunaan surat suara. Nah, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT ada 259. Jadi saya ulangi lagi, di sini KPPS tidak perlu mencatat, tidak perlu menghitung ulang berapa surat suara yang seharusnya diterima, tapi KPPS cukup menghitung berapa jumlah real surat suara yang diterima di TPS pada hari H. Tidak lagi menggunakan rumus berapa 2% dari DPT berapa, kemudian ditambahkan DPT jumlahnya berapa, tidak perlu menghitung ulang, tapi catat saja berapa jumlah real yang diterima pada saat hari pemungutan suara. Di sini ada 259, kemudian jumlah surat suara yang digunakan 221, ini harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih. Kemudian jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru coblos, dalam contoh soal tadi ada 3 yang dikembalikan karena sobek. Ini bukan surat suara tidak sah, tapi surat suara yang rusak karena sobek dikembalikan oleh pemilih. Jadi perlu dibedakan antara surat suara sah, tidak sah dengan surat suara rusak atau keliru coblos, jangan digabung. Kemudian jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai ada 35. Ini tinggal dikurangkan saja, 259 dikurang 221 dikurang 3, maka sisa surat suara yang tidak terpakai ada 35. Kemudian lanjut ke data pemilih disabilitas. Ada 2 laki-laki, 1 perempuan, jumlah 3 sama. Kemudian di sini KPPS bertanda tangan kalau sudah selesai diisi semua dan benar, saksi juga bertanda tangan. Kemudian lanjut ke data rincian perolehan suara partai politik dan suara calon.
Di sini dalam contoh soal eh, suara partai politik semua mendapatkan 2 suara, kemudian masing-masing calon legislatif mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah untuk suara partai dan calon jumlahnya ada 12 suara untuk setiap partai politik. Jadi ditulis dalam bentuk tally, kemudian kolom yang tidak ada angka atau garis talinya dicoret dengan model Z, sehingga tidak bisa ditambahkan lagi ketika sudah selesai penghitungan. Kemudian jumlah yang angka tidak bermakna atau kosong ditulis dengan simbol X, kemudian 2. Kemudian jumlah suara sah ada 2, di bawahnya ada tulisan huruf 2. Nah, kemudian seterusnya sama. Kemudian untuk partai politik yang nomor urut 2, perolehan suaranya sama. Untuk partai politik ada 2, kemudian masing-masing calon legislatif mendapatkan 1, sehingga total ada 12 suara sah. Sama seperti selanjutnya, partai politik nomor 3 ada 12 suara sah, kemudian partai nomor urut 4 ada 12 suara, dan seterusnya partai nomor 5, kemudian partai nomor 6 sama, kemudian partai nomor 7 sama 12 suara, kemudian partai nomor 8 sama 12 suara, partai 9 12 suara, partai nomor 10 sama mendapatkan 12 suara, partai nomor 11 12 suara, partai nomor 12 suara, partai nomor 13 12 suara, partai nomor 14 12 suara, partai 15 12 suara, partai 16 12 suara, partai 17 12 suara, partai 24 12 suara. Di sini jangan lupa ditulis identitas TPS setiap lembar C hasil. Kemudian di halaman terakhir ada data suara sah dan tidak sah. Jadi total dari 18 partai politik masing-masing mendapatkan 12 suara, maka jumlah suara sah ada 216, ditulis huruf dan ditulis angka. Kemudian dari contoh soal ada 5 suara yang dinyatakan tidak sah, ditulis dalam bentuk tally, ditulis dalam bentuk angka, dan huruf. Jadi jumlah total suara sah dan tidak sah ada 221. Ini sama seperti jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan. Sama ada jumlahnya. Kemudian ditulis di bagian akhir ditetapkan dinunukan tanggal 14 Februari tahun 2024, kemudian KPPS bertanda tangan dan saksi. Nah, ini contoh soal jawaban atau cara penulisan C hasil untuk DPR RI. Nanti akan saya lampirkan link untuk file materinya, file PDF-nya untuk teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut. Kita lanjut ke jawaban untuk DPD. Baik, kita lanjut ke jawaban untuk DPD RI. Di bagian depannya sama, pada hari Rabu dan seterusnya, kemudian identitas TPS, kemudian waktu pelaksanaan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara, kemudian untuk data pemilih dan pengguna hak pilih, karena dapil untuk DPR RI dan DPD RI untuk di Kaltara itu sama cakupan wilayahnya, maka jumlah pengguna hak pilihnya dia juga sama, karena cakupan wilayah daerah pemilihannya sama untuk DPR RI dan DPD RI. Dan ini tentu
berbeda ketika soal atau kasus di contoh-contoh di daerah lain yang jumlah pemilihnya banyak seperti Jabar, Jatim, dan Jateng. Ini bisa berbeda antara DPR RI dengan DPD RI pengguna hak pilihnya, tergantung dari jumlah pengguna hak pilih DPTB-nya dari mana. Karena prinsipnya pemilih pindah itu tidak diikuti dengan perpindahan surat suara. Jadi hak pilih untuk pemilih pindah tergantung apakah dia melintasi dapilnya apa tidak. Ketika dia melintasi daerah pemilihannya sendiri, maka dia tidak lagi berhak menerima surat suara dapil yang dia tinggalkan. Kemudian jumlah surat suara yang diterima sama 259, kemudian surat suara yang digunakan 221, jumlah ini sama dengan jumlah pengguna hak pilih. Kemudian jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos ini tidak ada. Dalam contoh soal tidak ada yang rusak atau keliru coblos. Sehingga surat suara sisa termasuk cadangan yang tidak terpakai jumlahnya 38. Tinggal dikurangkan 259 dikurang 221 hasilnya 38. Kemudian pemilih disabilitas sama diisi. Nah, kemudian dalam contoh ini ada 24 calon DPD. Jadi perolehan suaranya sama, masing-masing calon mendapatkan 9 suara. Di sini di halaman 2 dan di halaman 3 semua tentang perolehan suara masing-masing calon, ada 24. Sehingga total di halaman akhir halaman 4 jumlah suara sah ada 216 karena dari 9 suara dikali 24 calon ada 216 suara sah. Kemudian jumlah suara tidak sah dalam contoh ini ada 5. Kemudian total jumlah suara sah dan tidak sah tinggal dijumlah 216 ditambah 5 menjadi 221. Itu tentang DPD. Terima kasih. Selanjutnya untuk jawaban DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota akan saya sampaikan di video selanjutnya. Terima kasih.